Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, biar podcast kali ini lebih nyaman, kayaknya enak banget kalau ditemani sama kopi. Nah, Jerome kan kapan itu bilang kalau kopi panas itu enak banget. Nah, kali ini, meskipun aku biasanya minum kopi yang dingin, coba sih kali ini kita nikmati kopi yang panas. Ternyata panas-panas gini enak, apalagi lagi di rumah nyantai gitu, enak banget yang panas. Oke, Shiro, kopi panas ala kamu, bro, tak aku enak. Oke? Nah, jadi sambil menikmati kopi ini, langsung kita lanjut podcast hari ini. Tak bawa sambil podcast, wis. Oke, Bolo-Bolo, di video kali ini aku kedatangan tamu, mungkin langsung boleh memperkenalkan diri. Halo semua, aku Safira Putri, biasa dipanggil Vira, dan aku juga ngejalanin YouTube aku sendiri untuk sehari-hari. Yes. Mungkin ada juga yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Nah, Safira boleh dijelaskan nih usia berapa? Terus di sini sekarang di Korea ngapain? Berarti ini di Korea ya, di Korea. Usiaku aku 19 tahun, tahun ini 20 tahun. Aku lagi kuliah sekarang di Universitas KAIST. Jadi, iya, aku datang ke Korea dari SMA. Dari SMA. SMA kelas berapa lebih tepatnya? Kelas 1. Oh, dari awal. Oke, ya. Jadi Safira ini teman dari Indonesia, dari kota mana dulu? Jakarta. Nah, habis itu pindah ke Korea mulai SMA. Nah, terus sekarang ini sedang kuliah di KAIST. Nah, mungkin banyak yang kurang familiar sama KAIST. Jadi memang Sky di Korea, Sky itu terkenal, Seoul, Korea sama Yonsei. Cuman KAIST ini juga salah satu yang ngetop banget. Hanya saja lokasi HQ utamanya itu di Daejeon, di kota Daejeon, tempat orang tua aku tinggal. Jadi kayak namanya mungkin nggak diikat. Tapi KAIST ini juga salah satu universitas yang bagus banget. Nggak ada orang Korea yang nggak tahu. Nggak mungkin ada yang nggak tahu. Ini kayak apa ya istilahnya? UGM kan ada di Jogja ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada satu yang di Jogja. ITB gitu? ITB, UGM kan nggak di Jakarta ya. Kayak gitu. Di podcast kali ini aku sedikit pengen berbagi info yang mungkin banyak banget orang pengen tahu sebenarnya. Kan masih muda, terus di sini udah berapa tahun berarti? Ini tahun ke-5. Tahun ke-5, udah 5 tahun di sini. Dan juga pertamanya ternyata ke Korea tuh sebelum bisa bahasa Korea. Mulai belajar di sini kan ya? Iya, mulai belajar di sini, dulu nol. Awal mula yang bikin Safira datang ke Korea itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku nggak pernah ada kayak alasan khusus untuk ke Korea. Tapi aku emang dari kecil tuh pengen banget sekolah di luar negeri. Nah terus pas aku akhir-akhir SMP dapet berita tentang beasiswa ke SMA aku yang ini sekarang, yang aku datengin sebelumnya di Korea itu. Yang di Korea itu. Jadi ya akhirnya aku daftar terus lulus. Berarti kesini waktu usia berapa itu? 15 tahun. Wow. Iya. Nah, dan kebetulan aku itu udah ngupload di story juga siapa yang pengen tanya kepada Safira. Dan ternyata ada yang tanya gini, gimana sih dapetin izin dari orang tua untuk ke Korea? Nah, itu ternyata juga ada yang tanya. Itu aku banyak banget dapet pertanyaan juga sebenarnya. Bahkan pas channelku masih kecil banget, itu banyak banget yang nanya. Jadi tuh sebenarnya kalau dibilang dapatkan izin itu, aku nggak beneran kayak gimana ya, harus nanya langsung gitu. Karena orang tua aku itu juga dari kecil udah biasa, dan mereka juga sekolah di luar negeri dari dulu. Jadi tuh mereka kayak udah terbiasa dengan kayak apa sih di luar. Mungkin karena aku juga masih SMA, mungkin orang kayak mikir kan, kok masih muda aja udah dibiarkan sendirian gitu. Cuma memang orang tua aku tuh udah kayak ngajarin aku dari kecil untuk independen. Jadi misalnya aku waktu itu sempat pindah, nggak di Jakarta tinggalnya. Terus kalau aku, karena sekolahku di Jakarta ya aku harus komut sendirian gitu, naik KRL misalnya. Jadi segala apa-apa tuh orang tuaku punya batas yang pas untuk let me do what I want. Oke, jadi tapi kalau mau silakan gitu. Tapi tetap aku merasa tetap dipedulikan gitu. Oke, jadi istilahnya orang tua itu mendukung, tapi tidak membatasi. Hanya saja orang tua juga bisa mungkin membantu dalam batasan yang bisa dibantu. Misalnya, Pak, aku mau kuliah kemana? Butuh uang segini, bisa nggak? Oke, mungkin Papa lihat dulu, bisa nggak? Nah, kayak gitu. Tapi nggak pernah membatasi. Oh, karena ini jauh nggak boleh gitu, nggak ya? Orang tua, kebetulan orang tuanya Safira ini cukup terbuka untuk hal ini, tapi kayaknya karena memang orang tuanya pernah kuliah di luar negeri juga ya, jadi lebih apa ya, punya gambaran kayaknya ya. Dan juga kayaknya tuh mereka selalu bilang ke aku tuh mereka nggak pernah mau nge-stop kita ngikutin apa yang kita mau gitu, karena kan dia juga tahu aku ke luar negeri kan bukan untuk main kan. Aku ke luar negeri tuh udah dengan beasiswa dan aku pengen sekolah, dan mereka tuh mikir itu sebuah kesempatan yang bagus, dan mereka tuh nggak mau nge-stop aku dari masa depan yang aku mau gitu kesannya. Nah, ini perlu digarisbawahi, di bold, italic, underline.
Safiera itu datang ke Korea dengan beasiswa mulai SMA dan sekarang di kuliah pun semuanya beasiswa ya. Jadi Safiera itu bukan mau ke Korea biayain, bukan kayak gitu. Jadi dia mendapatkan beasiswa baru mendapatkan izin ke sini kayak gitu ya. Nah jadi gimana nih selama di Korea 5 tahun? Susah nggak? Ada nggak suka dan dukanya? Pas sekarang sih aku udah mulai nyaman, malah aku ngeliat Korea udah kayak rumah kedua gitu kan. Tapi pas tahun pertama itu susah banget. Kayak yang paling susah itu apa waktu itu? Soalnya tuh gimana ya, karena waktu aku pindah ke SMA itu, mungkin orang suka mikir SMA aku itu SMA internasional. Sebenarnya tuh enggak, SMA aku itu SMA biasa privat Korea. Cuma karena mereka punya banyak hubungan global, mereka nerima anak internasional. Nah karena itu aja, jadi tuh pas aku masuk, walaupun emang aku belajar pakai bahasa Inggris, aku jumlah anak inter aja udah sedikit banget, jadi aku udah kayak minoritas banget, jadi kayak gimana ya, kayak foreign banget gitu rasanya. Jadi satu SMA mayoritas orang Korea, cuman beberapa yang pelajar asing gitu ya. Iya. Dan mulai belajar bahasa Korea ya langsung di sini gitu ya. Iya itu makanya. Iya. Oh, jadi waktu tahun pertama pasti yang susah bahasa gitu ya? Bahasa, dan kayaknya kalau dibilang buat temen sih nggak begitu, karena waktu sama anak internasional, kita kayak pas datang udah tahu, oh kita kan sama-sama anak inter gitu loh. Pasti kita udah kayak bakal klik, kita harus kayak stay together gitu loh. Jadi ada hubungan terikat yang tak terlihat gitu ya? Iya. Cuma untuk temenan sama anak Koreanya bisa dibilang relatif susah, dan mungkin yang menurut aku ngebuat aku down itu soal waktu aku kayak SMP, aku tuh suka banget main sama teman, buat baik teman gitu loh. Jadi kayak teman-teman aku relatif banyak, tapi pas aku masuk ke pindah ke Korea langsung kayak menyusut, kayak dikit banget tiba-tiba. Iya, dan aku mau nyoba pun kayak susah. Yang bikin susah berteman dengan teman Korea apa sih? Mungkin dibilang itu juga sih, kayak culture atau bahasa sih dibilang. Yes, tapi waktu itu jujur masih belajar bahasa Korea kan ya, jadi pasti agak susah sih, agak terlalu banyak bentrokan. Dan juga aku pernah dengar katanya waktu itu teman-teman Korea yang di SMA pun mereka nggak terlalu fasih Inggris kan ya waktu itu. Iya, temen dekat aku sih yang deket banget, banyak kan fasih bahasa Inggris, tapi untuk nggak yang semua, lain ya? juga nggak semua. Jadi, Banyak kan enggak, ya. Istilahnya susah di komunikasinya itu ya, yang bikin iya. ada batasan layer. Oke. Kalau gitu mulai tahun keberapa sih mulai nyaman bahasanya, mulai nggak susah gitu, itu mulai tahun keberapa? Kalau bisa dibilang mulai nyaman banget, nah itu tahun ketiga. Oke. Jadi waktu tahun pertama itu aku bener-bener belajar basic Korean dari awal sampai akhir. Terus tapi belum bisa ngomong sekali. Paling juga kalau keluar aku pakai Papago atau nggak pakai kayak translator segala macam. Pas tahun kedua aku mulai sedikit-sedikit. Cuma aku belum berani ngomong juga, dan juga karena kita udah kebiasaan pakai bahasa Inggris, jadinya kayak aneh gitu loh. Tiba-tiba kok apaan sih lo, kok tiba-tiba lo ganti ke pakai bahasa Korea gitu. Jadi di situ pas kelas 3 kayaknya baru, karena di tahun itu aku ngambil kelas Korea drama. Jadi kayak bukan drama-drama yang Korea gitu ya, tapi kayak drama Korea yang kayak play gitu loh, yang ke teater. Oh, iya. Kayak acting gitu ya maksudnya? Iya, kayak acting. Jadi kita harus kayak belajar bahasa skrip dan segala macam, terus kita harus tampilin. Jadi karena itu aku kepaksa mulai ngomong. Nah itu pas aku nyoba belajar, terus karena aku udah nyoba latihan ngomong, aku bilang kayak ke temanku, aku bakal nyoba sedikit-sedikit pakai bahasa Korea. Ya. Akhirnya mulai tahun itu ya. Oke, kalau gitu sekarang udah 5 tahun, memang karena COVID ada sedikit perubahan ya Korea. Sebelum ke Korea itu pernah nonton drama Korea nggak? Atau maksudnya pernah tahu tentang Korea sebelum ke sini, atau karena kepilih aja ke sini? Aku jujur aja pasti aku udah pernah dengar sama kayak K-pop, kayak drama, orang udah terkenal banget kan sebelum pindah ke Korea. Pernah dengar atau suka nonton? Beda loh ya, pernah dengar dan suka itu beda. Saya pernah nyobain makan itu atau saya suka makanan itu kan beda. Iya sih bener sih. Tapi jadi waktu SD kakak aku itu K-popers banget. Kakak aku. Nah karena kakak aku mulai dengar kayak SNSD, IU. Jadi tuh aku tuh pas SD bisa dibilang iya aku suka kayak SNSD. Tapi aku kayak beneran lebih ke grup-grup itu doang, bukan ke semuanya. Nah udah kan, terus habis itu tiba-tiba faseku lewat. Terus setahun kemudian aku nggak pernah denger lagi, SMP nggak pernah denger lagi. Tapi pas banget, pas aku daftar ke Korea, aku nggak kepikiran K-pop apa kan. Tapi pas sebelum aku mau berangkat, teman aku ada yang suka banget K-pop. Aku ketemu, terus dia kayak kalau nggak salah sebelum aku pindah ke Korea, dia nge-introduce aku ke BTS. Iya. Jadi karena itu baru aku kayak mulai asik juga. Mulai tertarik lagi. Jadi nggak sampai yang fanatik gila terus, tapi sempat suka, sempat ada ketertarikan terus menerus gitu ya. Oke, kalau gitu banyak yang tanya juga nih, Korea dibanding sama drama, beda nggak sih? Beda banget. Bedanya apa? Mohon disampaikan dengan baik.
ada jadi itu kan aku mungkin kan SMA di orang yang SMA-nya di Korea itu sedikit banget kan. Nah terus tuh aku sering banget dapat komen atau kayak di Instagram bilang, maksudnya Safira itu orang Indonesia yang SMA di Korea kan jarang gitu. Iya itu maksud aku kan gak banyak kan. Terus banyak banget suka nanya kayak drama yang tentang school life tuh banyak banget kan. Apa banyak banget, parah banget. Terus kayak bullying banyak nggak sih gitu pasti iya, kan. Kakak pernah dibully nggak sih kan foreigner. Terus apa namanya, kakak beneran ada cowok-cowok apa ganteng nggak sih? So kayak kalau jujur aja, aku nggak pernah sama sekali dibully. Begituan nggak pernah ada. Pertama, tidak pernah dibully ya? Aku nggak pernah dibully, ini beneran. Tapi ini juga kayaknya karena sekolah aku bukan SMA yang biasa. Jadi maksudnya bukan sekolah yang sama sekali nggak ada orang asingnya gitu loh. Paling nggak ada sehingga nggak terlalu kaget juga gitu ya. Iya. Jadi kayak di Korea itu sendiri kan, kalau yang di drama-drama yang mereka lihat itu biasanya SMA publik yang biasa. Tapi di Korea itu juga ada macam-macam SMA kan, kayak SMA Science, SMA yang SOPA yang tempat-tempat idol dan segala macam. Nah aku di SMA Science. Jadi itu kita kayak banyak kan belajar semua gitu loh, kayak nggak ada bully-bulian gitu. Bully-bulian, iya. Terus yang pertanyaan kedua tadi, ada nggak opa-opa ganteng, cowok-cowok ganteng yang kayak di drama? Bisa yang ganteng ada, tapi nggak kayak di drama gitu. Terus tiba-tiba kayak ya lah Rek, bayangkan SMA itu waktu zamanku sih, siapa yang tahu cara menata diri, pasti kayak masih dekil. Iya, masih apa adanya. Cewek pun mungkin idol-idol yang sekarang cakep cantik pun mungkin waktu SMP SMA-nya mereka kelihatan cantik mungkin, cuman nggak sampai wah kayak yang di panggung gitu loh ya. Oke, kayak gitu. Tapi mungkin masih ada yang pengen tahu. Kalau menurut Safira, meskipun Safira ini sekolahnya di yang science, kalau menurut Safira di sekolah-sekolah biasa bullyingnya banyak nggak sih? Kira-kira ada nggak sih kasus bully? Kira-kira parah nggak sih? Kalau jujur, ada banyak. Ada banyak. Kayak apa? Apa yang pernah Safira dengar yang bikin Safira pernah berpikir seperti itu apa? Aku nggak pernah ngeliat langsung, tapi aku kan punya banyak temen yang temennya di sekolah SMA biasa kan. Terus mereka cerita kayak, iya di Korea itu termasuk apa namanya keras banget. Makanya sampai sekarang ini pemerintah juga udah nyubang banyak banget program. Gimana sih biar kita nggak ada pembulian dan segala macem. Mereka juga sampai ke sekolahku aja juga, walaupun nggak ada yang seserius itu, juga selalu dikasih kayak jangan pernah begini, kalau ada apa-apa selalu lapor dan segala macem. Cuma secara jelasnya aku nggak tahu, tapi aku dengar emang serius banget. Makanya itu kalau misalnya kalian lihat ada idol yang punya kayak skandal bullying, pasti langsung diturunin sama netizen. Keras kan? Gitu ya? Iya, karena emang beneran masalah sosial. Mungkin yang nggak paham, ini sama kayak waktu kita di Indonesia kan ada bimbingan narkoba, polisi datang kan ya. Narkoba itu bisa gini-gini, nah jadi sama ada pihak yang datang bullying kalau terjadi. Orang sekitar harus gimana, yang mengalami gimana, terus bagaimana caranya kita menolong teman ini, ada tahap-tahapnya. Itu yang dibimbing, kayak diedukasi gimana caranya kita bisa mencegah adanya pembulian kayak gitu ya. Pertamanya kan datang karena beasiswa SMA, terus pindah kan ya untuk beasiswa universitas. Iya. Kenapa kok memutuskan tetap lanjut di sini? Itu peran yang bagus juga. Jadi kayak sebenarnya ya kan aku waktu SMA, aku tuh sebelum pindah ke SMA di Korea itu aku bukan tipe yang belajar gitu loh. Mungkin orang pikir kayak, oh kan kamu suka banget science, aku suka banget gini. Dulu SMA mana? Boleh diberitahu? Jadi karena di Korea ya, kalau kalian nggak tahu, di Korea itu mulainya dia lebih telat dari Indonesia kan. Jadi spring tahun depannya. Tapi kalau kita mulainya kan Juli tahun lalunya. Nah aku sempat sekolah di SMA 8 Jakarta sebentar, 1 semester. Terus habis itu aku dapat pengumuman aku diterima, baru aku pindah. Okay. Ya, jadi aku beneran waktu aku di SMA 8 pun aku nggak banyak belajar gitu loh. Aku lebih banyak main. Cuma pas aku pindah, aku kayak shock banget. Jadi aku belajar terus 3 tahun. Terus aku kayak pernah berada di kayak suatu titik di mana ini aku mau gak sih kayak gini terus. Terus aku rasa aku tuh orangnya suka banget sama lingkungan yang globalized atau yang very international tuh aku suka banget. Jadi aku sempat mikir karena di SMA aku banyak kan murid Korea dan segala macem, kurang kayak culturally diverse, rasanya aku nggak bisa sekreatif kurang variasi gitu ya. Kurang variasi dan aku kurang bisa memberikan pendapat yang aku mau dan segala macem. Aku sempat kayak mikir kayak apa aku coba daftar ke negara-negara yang di barat gitu, misalnya kayak ke Amerika atau ke Kanada. Tapi tetap aku ngedaftarin KAIST sebagai backup gitu loh kesannya, atau enggak, tapi nggak backup juga sih karena aku siapa juga tahu pengen dapat gitu ya maksudnya. Karena emang aku juga pengen masuk KAIST kalau di Korea.
Terus sudah kan, terus pas aku pikir-pikir lagi, aku sebenarnya daftar kayak universitas di Kanada waktu itu. Terus tapi pengumumannya kan agak lambat kan, karena mereka ngambilnya itu fall. Terus aku udah keburu akan ambil diterima di KAIS, akhirnya aku pindah ke KAIS. Nah pas aku masuk, jadi tuh SMA aku tuh ada koneksi sama KAIS gitu loh. Jadi kayak di bawah bimbingan KAIS. Ya jadi tuh banyak ada kayak rumor gini loh. KAIS mah cuma versi lebih besarnya SMA lo gitu. Nah karena itu aku takut gitu loh. Apa aku pindah ke Korea? Nggak ada bedanya. Iya nggak ada bedanya. Sama persis sama SMA cuman lebih gede gitu ya. Takutnya. Iya jadi aku kayak loh. Aku bakal lesu nggak ya selama 4 tahun apa aku belajar doang gitu. Pas aku pindah sampai pas aku masuk tuh pertama lingkungannya beda banget. Anak internet jauh lebih banyak. Orang Koreanya jauh lebih open. Terus juga banyak yang unik juga sama KAIS itu kita punya angkatan kayak murid Korea yang balik ke Korea untuk kuliah dan tapi sebelumnya tinggal di luar negeri. Jadi kayak mereka iya. Kayak aku sebenarnya ada jalur khusus sebenarnya. Kalau kayak aku yang SD, SMP, SMA di luar negeri full itu ada jalur khusus untuk di universitas sebenarnya. Betul ya, komunitas kita untuk itu gede dibanding universitas yang lain. Jadi mereka tuh kalau mingle atau main sama anak inter tuh udah kayak terbiasa gitu loh. Dan kita nggak merasa kayak foreign gitu loh. Dan ada itu suka aku. Terus yang kedua, komunitas Indonesianya di KAIS itu baik banget. Besar. Besar. Lebih banyak. Untuk undergrad sih nggak besar, cuma 20-an. Tapi mastersnya banyak. Gitu. KAIS sebenarnya lebih baik masters. Iya, tapi kayak beneran welcoming banget. Jadi aku pas masuk langsung merasa kayak aku diadopsi. Terus kayak kalau ada apa-apa, Vira kalau kamu ada apa-apa tanya ke aku aja. Terus kalau jadi aku kayak wow, karena tuh waktu di SMA ada sih beberapa anak Indo, cuma kan nggak banyak. Ada waktu SMA juga ada anak Indonesia. Ada. Ada tapi nggak banyak. Terus kita juga sibuk masing-masing. Dan masih anak kecil semua kan jujur. Iya jujur banget masih kayak anak kecil gitu kan. Tapi pas di kuliah kayak beneran, wah ini komunitasnya kayak beneran sincerely kayak dirangkul tulus, gitu ya. Iya tulus banget mau saling ngebantu satu sama lain gitu. Terus aku langsung kayak, ini anaknya komunitasnya udah ada itu. Terus teman-teman Korea aku juga pada baik semua. Dan yang paling penting juga, ini faktor paling penting, beasiswa. Jadi masalah beasiswanya. Udah nyoba di beberapa tempat, yang ini kayaknya lumayan. Udah gitu beasiswa juga udah pasti ya. Nggak ada alasan untuk enggak gitu ya. Nah, sekarang kan udah belajar 5 tahun di Korea. Suasana belajarnya di Indonesia sama di Korea beda nggak sih? Beda banget. Bedanya gimana? Menurut aku yang paling ngebedain Indonesia sama Korea itu lingkungan sama mindset orang-orangnya sih. Kayak gimana maksudnya? Kalau misalnya untuk hal lingkungan, kalau di Indonesia, misalnya kamu belajar banyak gitu loh, atau kamu mau ngapain, pasti bilang, kamu ambis banget. Ambis banget? Ambisi banget, oke. Ya kamu ambis banget, kamu gini banget, dan segala macam, kamu rajinnya, Tapi itu kalau di Korea, kamu ambis yang biasa, itu udah termasuk hal biasa yang harus dilakuin. Jadi kita mindsetnya tuh beda, kayak ini tuh kalau hal-hal yang kamu ambisius itu pun that feeling of like harus rajin dan segala macam itu udah termasuk minimum gitu loh. Oke. Agak beda, standar belajarnya agak beda gitu maksudnya. Walaupun jujur juga kadang di Korea suka too much. Apalagi waktu aku SMA kayak beneran ada yang tidur cuma 3 jam dalam 3 hari. Bukan 1 hari doang, 3 hari cuma tidur 3 jam. Sejam gitu tidurnya berarti. Kadang sehari nggak tidur, terus 1 hari nap sebentar 2 jam, terus habis itu seharinya langsung masuk ke jam lagi. Jadi kayak bener-bener keras belajarnya. Ya, mindset dan lingkungan. Terus kalau kan bukan berarti di Indonesia malas atau gimana ya, berbeda banget kan ya. Ketika pertama ke Korea, susah nggak ngikutin temponya itu ataupun suasana belajarnya kayak gitu? Pas pertama kali masuk, kan pasti kayak, kok ini nggak istirahat sih anak-anak kok, bentar habis makan nggak istirahat lah gitu, kan pasti ada kayak gitu. Pas baru pertama kali datang, sekarang pun tetap karena kayak pas aku pertama kali masuk di Korea itu ada terkenal namanya Hagwon atau akademi tempat les-lesan gitu kesannya. Dan kalau di Indo kamu bisa milih untuk ngeles. Dan ada nggak les pun biasa banget kan? Kalau nggak les pun juga nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di Korea itu wajib. Justru sebelum masuk sekolah orang bukannya wajib, kayak nggak ada yang nggak les gitu loh. Jadi kayak kalau nggak les malah kamu nggak les gitu. Betul. Terus pasti ortu udah nyari kayak Hagwon akademi yang udah bagus sebelum mereka mulai sekolah. Jadi pas aku baru masuk ke SMA itu udah semuanya anak-anak genius science,
Itu pertama. Yang kedua, aku Berarti baru sekolah SMA-nya yang tempat Xaviera dulu belajar itu tempat sekolah yang udah termasuk bagus. Jadi anak-anak yang tergolong pintar itu udah di situ sebenarnya. Jadi pasti ke tempat les-lesan yang lebih bagus lagi dibanding sekolah-sekolah lainnya. Oke, perlu diingat. Terus. Iya, terus jadi aku masuk udah pada jenius banget kan. Terus aku tuh aku bilang, aku masih ada mentality Indo gitu loh. Ini bisa kok ntar nggak apa-apa gitu. Enggak. Jadi aku Kok tiba-tiba enggak gitu kenapa? Kok serius banget gitu. enggak, soalnya aku masuk. Terus kita belajar bahasa kimia gitu misalnya. Chapter 1. Nah, aku baru belajar di hari-hari itu. Tapi teman-temanku udah belajar 2 bulan yang lalu. Waktu mereka lagi liburan. Nah, terus aku kan kaget kan. Terus kalau nggak kayak gitu pasti banyak kan anak inter pun teman-temanku banyak yang anak olimpiade. Jadi mereka udah pernah belajar itu semua. Terus aku kaget kan. Terus ujian mereka nggak belajar banyak aja dapat nilai bagus. Aku belajar banyak nilainya biasa aja. Jadi ini benar ya. Ini lucunya sekolah Korea. Jujur ini orang Korea semua pasti paham kok kayak gini tapi semua ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya anak SD masuk SD. Kalau di Indonesia kan kita belajar untuk nulis atau baca ya. Untuk belajar kan. Kalau di Korea masuk itu udah bisa. Sehingga pelajaran itu istilahnya kayak aku udah tahu tapi ngikutin gitu. Iya. Istilahnya aku udah bisa lari. Di sini diajarin cara baru untuk lari. Sedangkan aku udah bisa lumayan lari. Yeah. Nah, nanti di kelas berikutnya aku udah bisa lari cepet. Ini baru mulai diajari caranya lari cepet. Sehingga di les-lesan itu kayak udah ditarik dulu. Anak-anak di sekolah itu kayak ngecek, aku pemahamanku bener nggak sih? Oke, kayak sebatas gitu. Sehingga beda banget ya sama Indonesia sebenarnya. Terus kayak kayak sebagai disclaimer juga, beda sama kayak di bimbel di Indonesia itu. Kalau di Korea itu setiap akademi harganya beda berdasarkan kualitasnya gitu. Jadi anak-anak biasanya tuh teman aku walaupun mereka bukan orang Seoul, pasti orang tuanya tuh bayar juta-jutaan untuk ngelesin anaknya untuk pergi ke Seoul cuma untuk ngehagwon. Benar. Jadi analoginya itu di kelas diajarin cara naik sepeda, tapi pas ujian kita disuruh nyetirin sepeda motor. Pesawat. Oke, pesawat. Oke. Kayak gitu ya. Sejauh itu malahan ya. Berarti waktu SMA les nggak kalau gitu? Ke Hagwon nggak? Aku nggak, soalnya aku boarding school. Boarding school? Asrama. Jadi aku nggak bisa. Tapi teman-teman Korea aku kadang-kadang iya, mereka pas liburan pasti. Terus kalau untuk anak Korea setiap bulan ada satu weekend yang mereka bisa pulang. Biasanya mereka ke Hagwon di situ. Dan juga sebagai note itu di SMA aku, kita SMA khusus sains kan. Jadi bedanya SMA kita sama SMA yang lain itu, misalnya kamu punya pelajaran SMA 3 tahun biasa gitu di Indo. Nah, semua 3 tahun itu kita kayak bungkus untuk 1 tahun doang. Tahun pertama SMA. Tahun kedua, tahun ketiganya? Ambil pelajaran kuliah. Iya. Dan itu juga karena kan SMA kita itu di bawah bimbingan KAIS gitu kan. Jadi kita programnya udah ngambil mirip ya? Iya, jadi kita kayak udah ngambil pelajaran kuliahnya KAIS pas kelas 2 sama kelas 3. Jadi itu kayak gila banget waktu aku pertama kelas 1, aku udah selesai belajar ini, tapi itu aku baru semester pertama. Terus teman aku baru mulai bab yang aku udah tesin untuk UTS. Padahal dia kelas 2. Jadi aku udah kayak, tapi itu gila banget sih, kayak terlalu cepet. Aku aja udah kayak, wah, menantang banget ya. Oke, kalau gitu untuk kehidupan belajarnya mungkin kayaknya cukup lah ada gambaran seberapa susahnya. Tapi bisa kan ngikutin? Maksudnya terbukti sekarang masih dapat beasiswa? Alhamdulillah aku bisa sih. Iya kan? Kalau aku sih mikirnya gini, aku bukannya merendahkan ya, bukan bilang kayak sekolah manapun mudah. Enggak. Tapi kalau yang namanya manusia, kita itu adalah makhluk hidup yang melakukan adaptasi terbaik di antara makhluk hidup yang lain. Jadi seberapa susahnya pun kalau kamu dilempar di situ, seharusnya itu kalau kita ada kemauan itu bisa gitu loh. Jadi jangan terlalu takut dulu. Bisanya bisa, cuman pasti harus berusaha gitu kan ya. Nah, sekarang untuk masalah belajar, tentu masing-masing udah tahu kayak gimana. Nah, sekarang ini yang banyak banget tanya, masalah kehidupan sebagai seorang muslim di Korea.